Ya, halo teman-teman semua, selamat pagi. Semoga teman-teman selalu sehat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau jawab salah satu pertanyaan dari subscribe saya. Ini videonya saya uploadnya itu sudah lama, tetapi ini menurut saya salah satu pertanyaan yang memang beliau butuh jawaban, ya, sehingga ini saya harus berikan jawabannya melalui video, ya. Ini yang tanya itu @donidoni 2959, ya. Pertanyaannya seperti ini. Bang, saya beli tanah seberapa hektar. Baru-baru ini ada orang klaim ukurannya 12 kali 8 meter. Dia bilang kalau dia punya sertifikat aslinya. Padahal sudah dari dulu saya kelola tanah tersebut. Dan orang itu sering lewat tanpa memberitahukan. Giliran tanahnya sudah kami gusur dan kami ratakan, dia baru klaim. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi giliran tanahnya sudah digusur dan sudah dikerjakan baru klaim, ya. Pertanyaannya seperti itu, ya. Ini saya coba menjawab, ya, Bang Doni. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu bahan referensi yang kemudian apa yang harus perlu Bang Doni lakukan. Langkah hukumnya seperti apa? Nah, coba Bang Doni cek, ya. Coba Bang Doni cek di Badan Pertanahan setempat, apakah betul sertifikatnya itu dia yang punya asli atau tidak. Nah, terus sertifikatnya diterbitkan dari tahun berapa. Nah, itu yang harus perlu Bang Doni cek, ya. Dia punya sertifikat, oke, sekarang dia klaim bahwa punya sertifikat yang asli. Tetapi sertifikatnya itu apakah dia yang melakukan penerbitan terlebih dahulu ataukah Bang Doni yang melakukan penerbitan terlebih dahulu. Nah, kalau langkah hukum yang paling apa yang harus perlu Bang Doni lakukan, langkah hukumnya kalau ketika sekarang Bang Doni yang menggarap, nah saya pikir garap terus. Nah, nanti kemudian dia yang akan menggugat, ya. Kita tidak perlu untuk melakukan suatu langkah apapun. Karena kalau tanah sekarang posisi kita yang kelola, ya kita kelola terus atas dasar kita beli. Sehingga kemudian juga kita melihat bahwa apakah sertifikat kita itu diterbit terlebih dahulu dari dia, dari BPN terlebih dahulu kita punya, atau Bang Doni dia punya yang terlebih dahulu Bang Doni. Nah, kalau Bang Doni punya yang terlebih dahulu diterbitkan, maka saya pikir itu sertifikatnya itu sah menurut hukum. Jadi tidak perlu kita membuat suatu langkah apapun, kecuali ketika pada saat kita menggarap dia datang mengklaim, dia suruh kita berhenti, nah baru kita bisa membuat salah satu langkah hukum, ya. Tetapi kalau dia hanya datang lewat menegur dan tidak ada langkah apapun dari dia, saya pikir kita tidak perlu menanggapi, karena sebaiknya dia yang sendiri yang harus mencari langkah hukum, ya. Entah dia mau gugat sertifikatnya, atau gugat perbuatan melawan hukum, atau gugat ke PT EWN terkait dengan pembatalan sertifikatnya, itu terserah dia mau buat langkah hukumnya seperti apa. Tetapi saya sarankan untuk Bang Doni supaya tidak perlu membuat salah satu langkah apapun untuk sekarang. Garap saja, ya. Garap saja, berjalan normal. Nah, ketika dia sendiri yang menyatakan bahwa kita yang melanggar hukum, maka dia akan melakukan langkah hukumnya. Jadi saya sarankan untuk Bang Doni lanjut terus, garap terus, tidak perlu berhenti, kecuali dia yang membuat langkah hukum terlebih dahulu, ya kita mengikuti, karena tanahnya katanya Bang Doni beli dan sudah disertifikat oleh Badan Pertanahan. Nah, tugasnya Bang Doni yang saya mau sarankan agar mengecek, ya, mengecek keaslian SHM-nya ke Badan Pertanahan. Apakah memang betul dia punya asli atau tidak. Nah, terus kemudian apakah dia punya itu yang diterbitkan terlebih dahulu, ataukah Bang Doni punya yang diterbitkan terlebih dahulu. Nah, kalau dia punya yang diterbitkan terlebih dahulu, maka ada langkah hukumnya supaya Bang Doni juga tempuh jalur hukum untuk mematikan sertifikatnya berdasarkan hak milik Bang Doni sendiri. Ya, itu mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan dan ingin diskusi,
ingin meminta pendapat hukum terkait dengan persoalan-persoalan tanah, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan memberikan tanggapannya. Memang ini penting sekali bagi saya, sangat penting untuk saya jawab, karena konsultasi ini bermacam-macam, banyak orang yang nanya, tetapi menurut saya pertanyaannya tidak perlu saya jawab, karena semuanya itu kalau kita berbicara persoalan tanah, dilihat dari segi video saya yang lama, itu saya menyatakan bahwa semua kesalahan terkait dengan sertifikat itu semuanya itu tertumpuk di Badan Pertanahan, dan Badan Pertanahan sendiri mempunyai salah satu tanggung jawab yang memang betul-betul dari mereka sendiri untuk menyelesaikan persoalan sertifikat. Nah, kalau contoh kasus seperti Bang Doni punya, kalau Bang Doni yang sudah diterbitkan sertifikat, terus kemudian yang satunya terbit sertifikat, pertanyaannya apakah satu tanah bisa diterbit dua sertifikat atau tidak? Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, coba nanti dicek ya, kalau Bang Doni coba nanti dicek ya. Itu yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat ya. Salam sehat dan sukses terus ya. Terima kasih.